Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma kirna min ma nashina وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, di hari tasyrik yang kedua kita melanjutkan majelis ilmu ini yang insya Allah termasuk bagian perintah Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tasyrik ini. Maka jika sebagian ulama mengatakan bahwa satu majelis ilmu lebih baik dari sholat sekian rakaat, maka ungkapan ini logis juga ya. Jika gara-gara semangat sholat tapi tidak punya semangat menambah ilmu. Walaupun demikian orang beriman harus bisa menyatukan dua-duanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Penting juga memperhatikan peningkatan iman walladzina utul ilma. Penting juga seimbang pentingnya di dalam menambah ilmu. Dan dengan dua hal inilah Allah mengangkat derajat hamba-hamba ini. Ya, apapun yang paling diperintahkan adalah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi. Jadi tema kita saat hari ini adalah suratul Waqiah, yang merupakan surat Makkiyah, diapit oleh surat Ar-Rahman dan diapit oleh surat Al-Hadid. Ya. Tema besarnya hampir sama, walaupun bentuk pendekatannya berbeda. Tema besarnya yaitu perintah beriman dengan Al-Quran yang sebaik-baiknya. Di surat Ar-Rahman pada ayat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Di Al-Waqi'ah innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahhar. Di Al-Hadid tema Qur'annya alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum
Bidzikrillahi wa ma nazala minal haq. Yang sudah beriman hendaklah mengusahakan sikap khusyuk bersama Al-Quran. Namun di Al-Waqi'ah punya penekanan khusus. Ya. Ada penekanan targhib. Targhib itu motivasi. Ya. Sebagaimana di Ar-Rahman, pendekatannya adalah ya, kamu harus menyadari antara nikmat Al-Quran dengan semua nikmat yang Allah berikan. Nikmat kehidupan, nikmat laut, gunung, dan seterusnya. Maka di Al-Waqi'ah nikmat-nikmat itu sudah dengan bahasa lebih vulgar untuk disyukur. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan walau la tashkurun. Mau sampai kapan kamu nggak menyadari bahasa kita itu bahasanya udah keras ya. Mau sampai kapan kamu nggak mensyukuri adanya air? Kira air itu bisa kamu buat sendiri. Apa jadinya kalau air yang ada ini semua menjadi asin? Bahasa kita seperti itu. Ayo dong, ya, ingat air, ingat Allah yang menurunkan. Ya. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya. Maka kalau sudah ingat Allah, ya, hargailah apa yang diturunkan oleh Allah, ya, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi bahasanya udah takriyat. Ya. Sirnya takriyat, vulgar, keras. Ya. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tega-teganya kamu, ya. Semua fasilitas yang Allah berikan kamu nikmati, tapi kamu ya tidak mau beriman dengan Allah. Jadi sebetulnya Allah itu nggak butuh, tapi bahasanya itu udah kayak seorang ibu menasihati anaknya. Dari begitu sayangnya bahasanya itu bisa disimpulkan, aduh jangan sampai ya manusia itu nggak beriman dengan Al-Quran. Ya. Yang sudah beriman pun jangan sampai tidak maksimal bersama Al-Quran. Ya. Karena dari Al-Quran inilah manusia akan banyak tahu tentang kehidupan ini, terutama kehidupan akhir. Maka ditutup dengan wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbik. Semua yang dijelaskan di surat Al-Waqi'ah ini pasti terjadi. Karena itu lakukan pendekatan diri kepada Allah dengan banyak bertasbih. Baik bertasbih qauli subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah. Tasbih amali itu dengan sholat,
Paduan dua hal inilah yang membuat manusia itu bersama Al-Quran itu maka lebih ringan, lebih nikmat, dirindukan. Ya. Maka sesuatu itu kalau sudah dirindukan, ya, boleh jadi manusia itu berhalangan. Ya. Berhalangan oleh safarnya, kondisi kesehatan. Tapi kalau masih rindu ketemu. Tapi kalau sudah nggak ada kerinduan, ya biasa-biasa aja nggak baca Al-Quran, maka Allah eh, apa ya kalau bahasa vulgarnya Allah gampar gitu ya. Taj'alun rizqakum ankum tukadzibun. Bisa-bisanya kamu menikmati airnya, menikmati udaranya, menikmati. Kamu disuruh mendekatkan diri kepada Allah, nggak mau. Suruh beriman pada Al-Quran, nggak mau. Awas kalau mati ya. Laula idza balaghatul hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi begitu ya. Berbeda dengan Ar-Rahman ya. Kan ini Al-Quran nikmat, Ar-Rahman alam. Senikmat adanya matahari dan bulan, syamsu al-husban. Senikmat adanya pohon-pohon, najmu, asyajar yasjudan. Jadi Al-Waqi'ah bahasanya udah aku bersumpah ya fala uqsimu bima waqi'an nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun. Jadi bersyukur kepada Allah apabila dengan pendekatan Ar-Rahman ya manusia sudah menyatakan kepada Allah sami'na wa ata'na, siap ya Allah, siap ya Allah. Tapi kalau surat Ar-Rahman belum juga memberi motivasi, maka solusinya Al-Waqid. Bahasanya takrib, vulgar, keras. Yang menunjukkan kasih sayangnya. Ya. Bagi Allah nggak ada ruginya sedikit pun. Tapi karena Allah itu sayangnya kepada manusia itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya, maka begitulah cara Allah mengajak manusia. Di Al-Hadid, kalau nggak beriman juga, mau sampai kapan? Alam ya'ni lilladzina amanu. Ya. Am takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bima nazala minal haqq. Ya. Ini kalau nggak kembali juga nggak beriman juga pada Al-Quran, keburu hatimu keras. Faqasat qulubuhum. Kalau sudah keras, ya, maka manusia itu sudah nggak bisa lagi diberi nasihat oleh siapapun. Wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzin abad. Siapapun yang mengajaknya, maka dia tidak akan pernah menerima petunjuk. Karena itu bolehlah kita belum maksimal menyambut ajakan Allah ini, ya. Maka dalam hadis dikatakan jika engkau merasa belum maksimal, masih belum bisa begini, belum begitu, ya, perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dengan niat Allah Allah. Sebagaimana hadis yang mengatakan man halahu an yaqum al-lail an man halahu qiyamul lail an yukabidah. Siapa yang belum mampu juga untuk berjuang untuk sholat malam, karena beratnya, karena ngantuknya apa aja. Yang seharusnya yukabida harus
membayar pahitnya bangun, pahitnya menahan nafsu, pahitnya ya mempersiapkan diri. Walaupun nggak sudah takdir mah ya nikmat-nikmat aja. Tapi begitu mengalami, begitu menghadapi kondisinya halau, ya, dirinya nggak mampu. Ya. Man halahu maluhu an yunfiqah. Yang juga belum kunjung berani berinfak. Karena berinfak pun juga butuh uh, butuh keberanian ya. Berbanyak tasbih. Siapa yang belum mampu berjihad, banyak bertasbih. Agar digunakan jiwanya oleh Allah sehingga eh, punya kesiapan untuk melaksanakan amal-amal yang di hatinya, di dalam jiwanya halau, merasa berat banget, merasa nggak kejangkau banget, dan seterusnya. Kita boleh saja yang masih merasa halau hafidul Quran misalnya. Bagi saya menghafal Quran bukan gimana gitu ya. Coba ya, berbanyak tasbih dengan niat agar Allah menolongnya ataupun mengkondisikan dirinya merasa amal yang tadinya menurut dia itu berat menjadi lebih terjangkau insya Allah. Karena siapapun pasti mengalami walau la ilaha balawatil hulqu. Saat-saat nyawa itu ada di kerongkongan, saat itu manusia pasti nyesel itu. Ya. Aduh, coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu. Baik, di dalam fadilah surat Al-Waqi'ah ini terkenal juga dengan ungkapan man qara'ahu atau man qara'aha lam yusibhu faqah. Barang siapa yang membacanya ya, tidak akan tertimpa kemiskinan. Alias juga ada yang memahaminya karena tidak ditimpa oleh faqah, oleh kemiskinan, maka dia akan mudah membayar hutang-hutang. Riwayat yang lain atau riwayat ini lengkapnya adalah saat-saat Ibnu Mas'ud ya, meninggal dunia. Ya. Sekelas Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya disebut guru besar di bidang Al-Quran, ya, dikasihani oleh teman-temannya. Kasihan kamu ini, ya. Ntar lagi meninggal, tapi anak-anakmu nggak punya warisan. Kenapa ya? Karena miskin, karena memang hidup sangat sederhana. Maka beliau mengatakan seperti ya, riwayat tadi. Ya. Kenapa saya harus khawatir katanya? Selama anak-anak saya tiap hari baca Al-Waqi'ah, maka insya Allah anak saya aman. Aman dalam urusan rezeki. Namun riwayat seperti ini disepakati oleh semua ulama, riwayatnya dhaifah. Tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran. Tapi bagaimana kalau banyak orang-orang yang membuktikan, ya, membuktikan. Katanya dhaif ya hadisnya, iya. Tapi kalau saya memang lagi kesulitan urusan
harta, otonomi. Kalau saya baca ini, kan ada aja Allah memberikan solusi. Ya, tentu tetap tidak mungkin tanpa usaha, ya. Dengan bagaimanapun rezeki itu selalu dengan ayat-ayat rezeki selalu menunjukkan usaha. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibi. Bahkan saya juga pernah membuktikannya saat pembangunan markas ini, ya, itu kurang lebih ada tunggakan mencapai 500 juta. Tiap hari saya bacain Al-Waqiah. Terkurangi sampai. Jadi eh, memang kalau membaca Al-Waqiah dengan niat Allah berikan, ya, eh, rizki atau solusi atas kesulitan rizki, ya, karena terlilit hutang, ya, ya. Itulah pengalaman saya, bukan hutang untuk pribadi, hutang untuk umat, pinjam sana, pinjam sini. Untuk dipahami bahwa ini sebagai bacaan untuk solusi permasalahan rezeki, dengan hadis ini memang tidak benar. Nah, hadisnya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya, ya baca aja, tapi ya lebih kepada niat ini sebagai tawassul saya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan permasalahan keuangan, ya, ya. Dengan inspirasi hadis tadi. Ya. Begitu pelaksanaannya ataupun ilmiahnya adalah, ya, tidak berhak seseorang mengatakan sesuai dengan anjuran Abdullah bin Mas'ud atau dia mengambil dari Rasulullah, siapa yang lagi kesulitan baca Al-Waqiah misalnya, itu salah itu. Atau gimana sih kamu nggak baca Al-Waqiah, padahal kamu nyalain orang nggak baca Al-Waqiah karena hadis itu, salah juga. Jadi solusinya bacalah Al-Waqiah kalau kamu memang punya kesulitan masalah ekonomi, sehingga apa yang kamu lakukan itu ibaratnya seperti berdoa. Berdoa agar Allah memudahkan, ya, permasalahan rezeki. Yang berarti kalau Al-Waqiah saja bisa jadi sarana doa kepada Allah, ya, apalagi kalau kamu baca satu Quran, ya, karena mengalami kesulitan nih, ya, ya udah saya akan menghatamkan sepekan sekali misalnya, maka itu akan lebih baik lah. Kalau nggak bisa ya minimal Al-Waqiah diperbanyak, lebih kepada tawassul, ya. Tawassul dengan ayat-ayat Allah, ya, bukan dengan kuburan, walaupun kuburan juga katanya wali, ya, atau bahkan tawassul dengan Rasulullah sendiri. Para ulama berbeda. Jadi bertawassul dengan Al-Quran yang merupakan eh, amal soleh, ya, otomatis itu tidak ada perbedaan. Jadi tawassul dengan surat Al-Waqiah insya Allah memang, ya, memberi memberi apa, memberi solusi, apalagi dengan Al-Quran. Sebagaimana sebelum tidur kamu baca Al-Mulk, ya, maka ibaratnya tawassul agar kalau
tidur ini merupakan tidur pengantar kepada kematian, tolong selamatkan aku ya Allah dari azab kubur. Walaupun niat seperti ini ada nas sahihnya. Untuk Allah nggak ada nas sahih. Ya, sifatnya Rasul secara umum, tapi tidak dengan meyakini bahwa ini adalah sunnah Rasul, ini diperintahkan oleh Rasul. Karena memang hadisnya dhaif, tapi mengambil inspirasi dari hadis dhaif sah aja, ya. Ya, sehingga tidak menganggap orang itu menyalahi sunnah kalau nggak mau baca. Ya. Kalau yang baca juga jangan mengatasnamakan Rasulullah. Ini karena perintah Rasulullah dan seterusnya. Ya. Ini bagi yang memang punya concern dengan riwayat hadis seperti ini, ya. Di sebagian masyarakat karena memang eh, apa ilmu hadisnya tidak terlalu didalami, ya. Udahlah nggak apa-apa, fadailul amal, ya. Terlalu menggampang-gampangkan. Ya, ya, insya Allah nggak dosa, cuma secara keilmiahan ya tidak dilaksanakan dengan. Maka pendekatannya diawali dengan hari kiamat. Sebagaimana di ayat lain hari kiamat disebut al-haqq, peristiwa yang pasti terjadi. Maka di ayat ini dengan istilah al-waqi'ah. Kiamat itu peristiwa yang pasti meletus. Maka dengan bahasa idza waqa'atil waqi'ah. Ini harus bisa menjadi satu pemahaman kaidah tafsir, ya. Apabila Allah menjelaskan sesuatu dengan kata idza, maka idza bagi Allah itu sebuah kepastian. Idza jaa nasrullah, apabila datang فإذا جاءت الصاخ فإذا جاءت الطامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. Maka begitulah kata idza pada kata idza waqa'atil waqi'. Pendekatan bahasanya ini begitu. Apalagi ini diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat manusia, ya, ya, idza nimtu fa'tini misalnya. Kalau aku tidur kamu datang ke sini, ya. Itu kan suatu kepastian. Ya. Atau idza safartu, ya, fahfad baiti, ya. Apabila aku pergi, ya, tolong jaga rumahku. Idza safartu fahfad baiti. Itu juga sebuah permintaan yang pasti, ya. Walaupun karena manusia yang mengatakan masih terikat oleh masyiatullah. Ya. Apa safarnya kemudian gagal, apa safarnya terhalang. Tapi maksudnya adalah ini sebuah permintaan yang pasti. Jika aku pergi jauh, tolong jaga rumahku. Ya. Nah, kalau Allah, siapa yang menghalangi Allah? Apabila peristiwa besar itu terjadi, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Ya.
Masya karena apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya. Pada kata idza yang disampaikan oleh Allah, ya, kepastian terjadinya peristiwa itu apa ikatan apa. Kalau boleh ada istilah 1000%, ya 1000% pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini udah cukup untuk membuat manusia ya percaya ya, dengan pengungkapannya. Ya. Apalagi ditambah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Nggak mungkin kejadiannya itu bohong. Itu lebih kuat lagi. Maka ini yang kalau ditadabburi ya, buat manusia sedih terhadap dirinya sendiri, khawatir terhadap dirinya sendiri. Ya. Udah sekuat ini ketika ditanya udah ngapain? Ya. Ketika tidak seimbang, persiapannya berarti seorang mengakui bahwa dirinya belum maksimal di dalam meyakini informasi ini. Baratnya insya Allah ya, awal Juni ini kamu berangkat ke haji. Enggak mungkin orang nyantai-nyantai. Dari awal Mei, bahkan mungkin dari Januari itu udah siapan ini, persiapan itu. Ini, padahal itu cuma ya, negeri Arab Saudi yang insya Allah apapun bisa dibeli di sana ya. Tapi tetap aja ya seorang harus bersiap-siap. Apapun yang sudah direncanakan, manusia itu selalu mempersiapkan. Apalagi yang suka naik gunung misalnya. Wah segala dibawa. Apa? Karena mau naik gunung. Maka begitulah bukti seseorang ya, meyakini informasi ini idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah ya, maka sudah seharusnya menghasilkan apa yang sering kita sebut di bulan Ramadan itu imanan wahtisab. Yakin dan penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Melakukan ini nggak apa-apa demi supaya nanti di hari kiamat saya nanti ya, menjadi lebih aman di sisi Allah. Ya. Ayat misalnya birrul walidain itu sebelumnya adalah ayat istiqomah. Ya. Ayat birrul walidain misalnya Al-Ahqaf 15. Sebelumnya ayat 14 ataupun 13 innal ladzina qalu rabbunallahu istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Kadang dalam berwalidain itu ya harus bersabar, harus menelan kondisi pahit yang ada dan seterusnya. Ya. Tapi yang punya iman dan wahtisaban dia tetap rela. Dia rela, memang ini berat, tapi Allah katakan, insya Allah ini jadi amal soleh yang mengantarkan saya nanti di hari kiamat. Tidak ada takut alias aman, tidak ada sedih alias bahagia. Bolehlah 5 tahun, 10 tahun bersabar terhadap ya,
kondisi orang tua yang harus dirawat dan lain sebagainya, harus diperhatikan. Tapi siapa yang menganggapnya ini bukan tugas, ini bukan ya katakan resiko, tapi ini amal soleh yang disediakan oleh Allah di rumah saya. Yang belum tentu semua orang punya peluang amal soleh. Insya Allah manusia itu ya, ya akan memiliki kesabaran yang besar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah terhadap seorang ya, tabi'i tapi berstatus sahabi namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang dari Yaman. Ya, saking sibuknya dia nggak pernah sempat untuk datang ke Madinah. Tapi Rasulullah udah mengakui ini orang soleh ini walaupun nggak pernah ketemu dengan saya. Itu ataupun kesulitan-kesulitan yang siapa yang memotivasi dirinya dengan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah insyaallah ya. Ya, walaupun belum bisa maksimal namun tetap bisa ya berjalan ya berbagai macam aksi amal solehnya untuk mempersiapkan kehidupan ya, hari kiamat yang merupakan akhir kehidupan alam semesta dan isinya, dan bagi manusia merupakan kehidupan berikutnya. Ya. Karena hidup ini tidak ada yang titik kecuali sudah neraka atau surga. Nah, kalau ada surga ada titik. Kalau masih di dunia selalu koma. Dari kecil, remaja koma. Lanjut masa dewasa. Dewasa koma. Lanjut rumah tangga. Rumah tangga koma. Terus begitu. Disebut oleh Al-Quran. Latarkabunna tabaqan am tabaq. Ya. Siap-siaplah kamu menghadapi kehidupan ini. Ya. Tantangan demi tantangan. Ya. Ya, dulu waktu remaja, waktu masih usia 17, nggak nyangka mengalami begini. Masuk 40, nggak nyangka nanti akan ada kehidupan begini. Masuk 50, nggak nyangka. Terus aja begitu. Ya. Tiap sesi ada tantangan. Yang bisa dengan latar kebun atau bakar. Ya. Enggak apa-apa kamu mengalami tantangan, yang penting kamu menjadi orang yang selalu sujud kepada Allah. Bukan seperti orang kafir. Ya. Ya. Tantangan tetap ada, tapi nggak mau beriman kepada Allah. Kama lahum la yu'minun. Qul ya alaihimul Quran la yasjudun. Tapi orang beriman bersyukur pada tantangan ada, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, ya, di hari kiamat itu ya, suasananya khafidatur rafi. Ada manusia-manusia yang direndahkan oleh Allah. Ya. Ada manusia-manusia yang dimuliakan. Khafidah direndahkan, rafi'ah. Yang kondisinya bisa jadi dulu di dunia khafidah, di akhirat rafi'ah. Ada yang rafi'ah di dunia, khafidah di akhir.
Ada mungkin rafi'ah di dunia, di akhirat apalagi. Yang lebih sedih lagi, di dunia sudah khafidah, di akhirat khafidah lagi. Maka itu lebih sengsara lagi seperti itu. Tentu manusia yang di dunia ini khafidah, ya, adalah manusia-manusia yang mengalami kondisi kehidupan dunia yang tidak seperti yang diinginkan. Ya. Hidup serba kekurangan, serba permasalahan ini, permasalahan ini. Maka itulah kehidupan yang khafid. Jadi balik segala kekurangan yang ada, tidak menghalanginya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh saja di dunia dia dianggap manusia yang hina, ya, nggak diperhatikan orang. Hanya Allah yang tahu dia ahli ta'ah, ahli ibadah. Maka di dunia dia akan atau khafidahnya, ya, karena kejahatan orang lain. Ya. Sebutlah Imam Al-Bukhari, difitnah ini, difitnah itu. Ya. Ya. Sampai akhirnya ketika dia pulang ke daerahnya, ya, di Naisabur, di istilahnya dulu namanya Bilad Mawara An-Nahar, diusir oleh raja yang ada karena fitnah-fitnah yang ada. Pindah ke kampungnya sendiri, Bukhara, diusir. Pindah ke Samarkand, diusir. Ya Allah, orang Salim itu kok hina banget hidup. Tapi namanya orang tetap taat di sisi Allah, ya. Setelah meninggal, Allah jadikan namanya Rafi'. Manusia nggak pernah tahu siapa yang dulu pernah menyakitinya, mendaliminya, memfitnahnya. Nggak pernah. Taunya ada orang alim namanya Al-Bukhari. Hidup kayak apa dulu direndahkan. Pindah ke Samarkand, di Samarkand diusir lagi. Maka dia ajak asistennya itu yang merupakan asisten. Udah kita ya nyari tempat yang paling terpencil, masuk hutan aja. Ya. Saat itu prosesnya Ramadan. Ya. Sampai malam takbiran, karena kecapean, meninggallah dia di sebuah daerah yang sangat kecil di hutan, di sebuah hutan. Sehingga meninggal di situ, dikubur sendirian. Ya Allah, khafidah. Ulama yang lain, Al-Imam Hasanul Banna, udah meninggalnya ditembak. Ya. Setelah itu kata pemerintahnya, Jamal Abdul Nasir, tidak boleh ada siapapun yang takziah. Biarkan dia diurus oleh bapaknya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Jadi tidak lebih yang mengurus jenazah yang sampai mengantarkan antara 10 atau kurang dari 10. Ya Allah, rendah banget. Tapi rendahnya karena apa? Rendahnya karena fisabilillah. Karena ketaatannya kepada Allah. Karena niatnya untuk mengajak umat manusia itu kembali kepada Allah. Ya. Beberapa tahun saja dia hidup khafidah. Ya. Meninggal langsung rafi'ah. Ya. Hanya orang yang bodoh,
Orang yang tidak beriman jika merasa ya Imam Bukhari itu orang jahat seperti yang dulu. Itu orang yang bersih hatinya pasti nggak bisa. Dia adalah contoh orang yang banyak amal solehnya. Begitu juga katakan seorang alim Hasan al-Banna rahimahullah yang juga matinya khafidah. Said Qutb matinya khafidah. Syekh Ahmad Yasin rahimahullah matinya khafidah. Ya. Orang kayak begini matinya harus dirudal. Rudal itu kan biasanya untuk menghancurkan tank. Sehingga badannya udah nggak karu-karuan hancur. Tapi sekarang rafi'ah. Baru di dunia sudah rafi'. Bagaimana nanti di akhirat. Jadi inilah Al-Quran. Ya. Cuma dengan dua kata itu kalau diyakini itu bisa menjadi pola hidup yang luar biasa. Ketika diyakini prinsip ini, ya, orang beriman tuh nggak bakalan tergiur ya kalau melihat manusia ya punya jabatan tinggi tapi tidak punya amal soleh. Ya. Jadi jabatan tinggi cuma lebih terkenal oleh wah Masya Allah propertinya udah ratusan miliar. Masya Allah mobilnya ada 10. Apalagi ya wah, kerjaannya cuma nyusahin rakyat. Itu kelihatannya aja Rofi'ah. Kelihatannya itu keren gitu ya. Wah, rumahnya dijaga. Makanan mau model apa aja bisa. Harta udah nggak bisa dihitung banyak. Sepertinya Rofi'ah. Tapi jabatan yang hanya digunakan untuk menyengsarakan rakyat. Justru itu akan menjadikan orang khafidah. Ya. Maka suasana khafidah rafi'ah itu sudah akan terlihat sejak manusia di mahsyar. Manusia lagi ngumpul. Ya. Dan siapa yang menjalani langsung ataupun cuma di medsos melihat orang sedang wukuf, orang sedang mabit di Musdalifah, ya 2 juta manusia, maka sudah seharusnya terbayang suasana nanti di mahsyar. Ya. Mungkin kalau di Arafah atau di Musdalifah atau di Mina ya nggak ada apa-apa pokoknya. Paling cuma susah makan, susah tidur, yang pilek, yang batuk, yang begitu. Tapi nanti di saat mahsyar itu Allah katakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya berseri-seri ya. Ada yang wajahnya menghitam. Maka siapa yang terlihat wajahnya berseri-seri dialah orang yang rafi'. Siapa yang wajahnya udah menghitam dialah orang yang khafid. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Ini dulu orang jahat. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. Yang wajahnya berseri-seri. Ya. Yang laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Berarti orang ini dulu sering mengakses rahmat Allah di dunia.
Dia akses rahmat Allah dari Qur'annya, dari ibadahnya, dari infaknya, dari berbagai macam amal soleh, sehingga Allah inginkan hambanya ini rafi'ah. Oh, apalagi yang syahid, menyebarkan bau yang harum dari darah dulu yang keluar. Warnanya memang warna darah kata Rasulullah, tapi harumnya ya, harum parfum yang termahal disebut dengan al-misk. Ya. Apalagi yang lagi ihram dibangkitkan dengan baju ihram rafi'ah lagi itu ya. Ya. Ihram berarti nggak telanjang, padahal yang lain telanjang ya dengan baju ihramnya. Kalau perempuan baju ihramnya gimana? Ya rapat biasa, cuma nggak pakai niqab aja. Bagi yang meyakini kewajiban niqab. Di ayat lain ada yang wajahnya membiru, yauma nahsyurul mujrimina, yauma nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, wajahnya membiru. Di ayat lain wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Ya. Jadi hari kiamat itu setiap sesinya ya, setiap sesinya, sesi apa? Sesi alam kubur. Ya. Manusia harus mengalami termasuk yang khafidah atau rafi'ah. Saat dibangkitkan bisa mengalami khafidah rafi'ah. Saat dikumpulkan khafidah. Saat dihisab. Ya. Waduh, saat dihisab itu. Ya. Ketika manusia itu menerima dengan tangan kanannya, itu sudah terasa sekali dia orang yang mulia di saat kejadian itu. Ya. Wa ammal ladzina فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم فأما الذين أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي lewat sirat. Di situ ada yang khafidah, di situ ada yang rafi'ah. Puncaknya yang masuk surga rafi'ah, yang masuk neraka khafidah. Ya. Untuk itu Allah mengajarkan wala tukhzina yaumal qiyamah. Yang kau hinakan saya Allah di hari kiamat nanti. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Nah, itulah jamaah rahmatullah ya. Tiga ayat yang bisa kita pahami ya. Di balik keniscayaan kejadiannya ya. Begitu juga kepastian fenomenanya. Ada manusia yang direndahkan, ada manusia yang menuntut ilmu dan yang mengamalkannya otomatis rafi'an. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan tadi penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya ada ke sesi tanya jawab Ustadz. Iya, silakan. Kepada akhwat sekalian, apabila ingin bertanya boleh raise hand atau nulis di kolom chat. Ini ada dari
di bulan puasa fitri. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, selalu terfikirkan penyesalan di waktu lalu yang kurang produktif dalam berquran dan berdakwah. Sekarang usia menjelang lansia, merasa amalan belum maksimal. Bagaimana cara membahagiakan diri ini Ustadz supaya bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai? Ya, sungguhnya hidup totalitas untuk Islam itulah yang insya Allah ya apa yang yang dilalui oleh manusia itu ya, menjadi tercover itu. Karena aslinya hidup Rafi'ah itu tidak semata-mata dari jumlahnya 20, 30, tapi dari kualitas. Maka terkenal dengan istilah Sa'd bin Mu'adz sahabi. Oh, hidupnya udah gak karu-karuan saja jahiliyahnya masuk Islam, kemudian melaksanakan semua syarat Islam dengan baik, hanya 6 tahun kemudian syahid, maka semua yang dilakukan hanya 6 tahun itu telah mengangkat derajatnya yang luar biasa di sisi Allah, sampai Rasulullah mengatakan saat kematiannya ars pun bergetar. Ihtazzal arsyu. Ya. Intinya adalah lakukan amal-amal yang sifatnya mutamayyiz. Apa yang disebut amal mutamayyiz? Amal yang pada umumnya tidak dilakukan oleh orang. Ya. Adapun bentuknya silahkan pilih. Ibaratnya menjadi penghafal Quran ini tidak semua orang bisa melakukan. Tapi karena saya ingin mengisi hidup saya harus lakukan. Maka siapa yang punya amal mutamayyiz, insya Allah itu akan memberatkan bobot hidup. Ya. Tentu setiap orang ada rezekinya. Atau tidak semua orang dikaruniai orang tua yang usianya sampai 80, 90, ya, yang sudah sangat merepotkan. Kalau boleh ditanya gitu, kamu lebih senang mati atau hidup? Ya udah. Tapi yang paham akan wabil walidaini ihsana, biarlah dia menghidup, mau dikasih hidup berapa tahun lagi Allah. Ya. Karena nggak semua orang punya peluang seperti itu. Ya. Ya, dari 1000 paling ada 1-2 saja. Ya. Maka itu insya Allah menjadi amal mutamayyiz, amal yang tidak banyak dilakukan oleh orang. Ya. Apa aja amal yang bagi sebagian besar orang nggak terjangkau, kamu melakukannya dengan rutin, itu namanya amal mutamayyiz. Dan siapa yang punya amal mutamayyiz, amal yang apa seperti disebut amazing gitu ya. Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu tiap pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini kan enggak semua orang. Ya. Tapi dia bertekad, saya harus bisa melakukan ini. Pokoknya apapun yang terjadi pagi,
tahlil 100 kali. Misalnya begitu, apa aja. Yang dengan hartanya juga. Pokoknya harta itu bagi dia istilahnya penting lewat aja. Bagi dia yang penting secukup apa yang dimakan, yang lain itu lewat. Lewat menuju orang-orang yang membutuhkan. Maka amal yang tamayus seperti itulah yang akan membuat kehidupan manusia itu berbobot besar sehingga menjadi orang yang berpeluang rafi'ah. Ya, lanjut. Afwan Ustadz, tadi disampaikan bahwa yang ditinggikan tidak dihinakan dengan tetap memakai pakaian ya Ustadz. Gimana ya terputus-putus? Putus-putus ya Ustadz. Afwan Ustadz, tadi disampaikan bahwa yang ditinggikan tidak dihinakan dengan tetap memakai pakaian ya Ustadz. Apa ya maksudnya? Iya Pak. Ya memang akhirnya pakaian tidak menjadi standar pasti ya seorang terhinakan ataupun ya tertingkatkan apa yang seperti terjadi di Gaza saat ini. Ya, pakaian susah. susah ya. Sepertinya khafidah terhinakan ya. Insyaallah rafi'ah ya. Ya. Jadi kalau sekedar pakaian ya yang penting tidak takalluf ya. Tidak maksa-maksain. Maksudnya sekelas dia itu pakai pakaian 300.000, 500.000 itu ya, masih terjangkau. Tapi ini dibelan-belanin ya, pakaian yang 2 juta misalnya. Nah, maka ini dikhawatirkan yang pada ria. Berpakaianlah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Sebaliknya, bagi dia pakaian 2 juta itu ya, satu hal yang sangat terjangkau. Ya. Karena walaupun dia beli pakaian 2 juta, sisanya masih 1 miliar misalnya. Maka boleh-boleh aja bagi dia untuk tetap 2 juta, tidak juga merendah-rendahkan dirinya, saya pakai yang 100 aja. Tahu pasar Tanah Abang itu 100.000 juga bisa dipakai. Tidak begitu ya, karena ketika seorang seharusnya bisa memuliakan dirinya dengan pakaian tanpa memaksa-maksakan, ya, ya. Maka ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu pakaian begini? Ya. Kan Allah itu indah, Allah jamil, hubbul jamal. Oh kirain ya Rasulullah kalau
berpakaian-pakaian bagus itu kesombongan. Ya. Enggak, kalau kamu memang mampunya bagus ya silakan bagus. Ya. Kalau memang mampunya ya sederhana ya sederhana. Mampunya menengah ya menengah. Maka Rasulullah sombong itu nggak ada hubungannya dengan pakaian. Sombong itu sikap. Ya. Al-kibru ghamtun nas. Ini nasihat kepada orang yang takut dengan berpakaian-pakaian bagus yang dianggap telah bersikap sombong atau bersikap mewah-mewah. Sombong itu bukan masalah pakaian. Ini sikapnya suka meremehkan orang lain, menghina orang. Wababarul haq yang suka menolak kebenaran. Kenapa? Karena cuma dari orang yang enggak berpikir. Kenapa kamu menolaknya cuma dari anak kecil? Maka yang benar harus diterima dari siapapun datang. Lanjut Ustaz. Ya lanjut satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang dapat banyak kenikmatan di dunia, apakah mungkin mendapat rafi'ah Ustaz? Ya pada hakikatnya manusia itu ya dia berusaha mencari sesuatu yang rafi'ah. Ya. Bukan berarti harus merekayasa diri supaya khafidah. Maka bisa saja seorang rafi'ah ya rafi'ah fil akhirah. Ya, sebelah di Arab Saudi ya, 200 lebih para ulamanya ditugaskan ke dunia. Karena sikap-sikapnya yang mendukung Palestina, mengajak umat, ya, atau Syekh Khalid Ar-Rashid misalnya, ya, hanya pernah mengajak umat supaya memboikot produk-produk Prancis karena telah menghina Rasulullah. Ya semuanya kan tidak diniatkan, tidak direkayasa. Tahu gara-gara begini, gara-gara Twitter, gara-gara ada yang jadi imam di Turki pulang-pulang masuk penjara. Ya, jadi nggak disengaja tiba-tiba khafidah, ya sudah. Sehingga kalau ada orang khafidah, ya, kita juga harus ambil bagian. Ini Filistin, kaum muslimin hidupnya sekarang khafidah. Yang udah pasti nanti di akhirat rafi'ah. Bagaimana saya? Apa saya mengajak diri supaya khafidah? Enggak. Ya. Bantulah mereka, doakanlah mereka, beribadah untuk mereka. Insya Allah, ya, di dunia kamu tetap rafi'ah, di akhirat tetap rafi'ah. Karena terhadap kaum muslimin Filistin tugasnya bersabar, istiqomah, sabar. Tugasnya di luar Filistin adalah mendukung mereka, wala mereka. Bukan takhwil, takhwil membiarkan. Malah na'udzubillah. Ada yang sengaja berinfak ke Israel. Israel saya bantu nih sekian juta dolar. Buat apa? Tolong habisin tuh kaum muslimin. Muslim sendiri, kaum muslimin sendiri ada yang begitu. Ya. Ataupun secara tidak langsung, ya, yang sengaja tetap menggunakan produk-produk Israel. Mungkin karena sebuah darurat ya kata ya nggak darurat masih ada yang lain kenapa sih ya. Sekedar nggak makan ayamnya misalnya kalau nggak makan ayamnya mati apa sakit apa memang ayam cuma itu doang bisa jadi mungkin kalau obat-obatan masih mungkin bisa dimaklumi darurat ya atau sarana-sarana kehidupan yang lain yang belum ada alternatifnya yang masih mungkin diboikot
ada alternatifnya, seharusnya seorang muslim mendukung saudaranya di Filistin, ya, bukan malah dengan sombongnya dia makan ayamnya sambil ya sekarang cekikik, ini yang saya makan ini daging anak Filistin, saus tomat ini darah anak Filistin. Ya namanya orang kafirah, ya tidak mustahil suatu saat dapat hidayah. Ya, padahal apa yang ada, khafidah yang ada di tempat lain bisa jadi peluang amal soleh bagi orang beriman agar ya, dirinya juga peduli dengan yang khafidah, kepeduliannya tetap membuat dia rafi'ah di dunia, akhirat juga rafi'ah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وعلى آل محمد ربنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا رسلك لا تخص يوم القيامة لا تخلف. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.